Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti mata kuliah psikologi profetik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikut ada sedikit tambahan materi dari Ibu mengenai metode psikologi profetik. Ibu kutipkan dari presentasinya Dr. Fuad Nasori, dan sedikit, lumayan banyak ding, tentang hasil-hasil penelitian tentang psikologi profetik. Ibu mulai ya. Kita berangkat dari sumber pengetahuan. Sumber pengetahuannya yaitu semuanya dari Allah. Terus ada ayat kauliyah berupa kitab suci Al-Quran. Ada ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta. Kemudian ada hikmah, tradisi, ada hadis. Kita lanjut. Kemudian ada dua jenis pendekatan psikologi Islam. Yang pertama, pendekatan orisinal, yaitu yang bersumber dari ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua, pendekatan psikologi Islam integratif, yang merupakan upaya mengintegrasikan pandangan-pandangan yang bersumber dari agama Islam dan pandangan yang bersumber dari pemikiran dan penelitian psikologi atau sains sekuler. Yang kedua, dalam memahami metode ini, kita mengenal pendekatan yang pertama untuk memahami jiwa dan perilaku. Yang kedua, cara melakukan intervensi pada jiwa dan perilaku. Nah, metodenya ini terbagi menjadi 8 poin. Poin yang pertama, objektifikasi. Kedua, kritik teori. Ketiga, rekonstruksi teori. 4, verifikasi. 5, komparasi. 6, komplementasi. 7, similarisasi. Yang ke-8, paralelisasi. Kita lanjutkan. Pemahaman selanjutnya tentang objektifikasi ini yaitu oleh banyak kalangan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis ini dipandang sesuatu yang normatif. Contohnya ya, ada sabar, syukur, tawadhu, tawakal. Nah, ini misal ikhlas. Ikhlas itu semata-mata mengharap pahala dari Allah, bukan dari yang lainnya. Kemudian ada teori kebersyukuran. Kebersyukuran bersyukur melalui hati, lisan, dan perbuatan. Kemudian kita lanjut ke kritik teori. Kritik teori ini menggunakan cara pandang Al-Quran untuk mengkritisi teori-teori yang berkembang dalam khasanah sains modern. Nanti kalian juga bisa mengkritisi. Contoh, ketika psikoanalisa itu melakukan konseling, harus dibongkar semua luka-lukanya, dikorek-korek masa lalunya. Tidak semua luka harus dibongkar ya. Ada kode etiknya juga. Barang siapa menutup aib seorang mukmin, maka Allah akan menutup aibnya di yaumul qiyamah. Nah, untuk mengkritik Freud ini juga bisa. Kita kritik dengan Al-Quran. Yang masih positif kita pakai, yang perlu diperbarui, disempurnakan dengan apa ya? Nanti dipikir-pikir lagi. Kemudian yang ketiga adalah rekonstruksi teori, merumuskan teori psikologi Islam tentang jiwa dan perilaku dengan konsep menggabungkan berbagai konsep, baik dari Islam, sains Barat,
maupun budaya lokal dengan meletakkan konsep Islam sebagai fondasi yang utama. Nah, ini ada contohnya jenis-jenis mimpi dalam psikologi, ada kedalamannya ada N1, N2, N3. Tapi kalau dalam Islam itu seperti apa? Nah, ini ada mimpi yang bersifat rohani. Misal mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Mimpi bersifat jasmani. Oh, kekeselan dadi ngimpi dioyak-oyak anjing misalkan. Ngimpi nafsani. Oh, kebanyakan pikiran, memikirkan sesuatu terlalu dalam. Oh, kelingan mau bar ketemu sopo, jadi terbawa mimpi, itu juga bisa. Nanti dibandingkan dengan konstruk dalam psikologi. Ini juga ada contoh dari konstruk teori ikhlas. Mengharap semata-mata ridhonya Allah. Tiada pamrih kepada sesama manusia. Nanti di psikologi juga ada teori ikhlas tersendiri. Nah, ini dalam menghasilkan teori itu ada 3 poin. Bisa berangkat dari sini, bisa berangkat dari sini, bisa juga berangkat dari sini. Ini selalu ada perputaran. Misal, kita berangkat dari hipotesis. Kita lakukan penelitian, ada persetujuan, kemudian menghasilkan teori. Berangkat dari teori juga bisa. Teori lama ini masih bisa dipakai atau tidak sih? Kita buat hipotesisnya, kita lakukan penelitian, kemudian ada teori baru, perlu direvisi apa enggak, perlu disempurnakan apa tidak, itu juga bisa. Berangkat dari penelitian, itu juga bisa. Oh, penelitiannya si A sudah membahas tentang ini. Saya sebagai peneliti B akan membuktikan teori ini benar atau tidak. Itu bisa berangkat ke teori, bisa berangkat ke hipotesis. Nah, ini ketika kita melakukan penelitian dimensi ikhlas, itu 3 komponen tadi seperti ini nanti hasilnya. Yang keempat, metode verifikasi, yaitu suatu usaha membuktikan kebenaran suatu teori dan hasil penelitian sains modern atau konvensional dengan menggunakan Al-Quran, Al-Hadis, Hasanah pemikiran Islam. Misalnya, teori religiusitas yang terdiri dari 5 dimensi, kita bandingkan dengan pandangan Islam. Oh iya, poinnya sama. Oh, ada kesamaan. Ini yang konstruk teori religius. Selanjutnya, teori dengan metode komparasi, yaitu membandingkan konsep Islam dan konsep sains konvensional mengenai gejala-gejala yang sama. Eksistensi kedua pandangan tetap diakui, namun belum berlangsung integrasi. Misalnya membandingkan konstruk teori kebersyukuran antara Islam dan sains Barat. Nah, seperti ini. Ini sains Barat, ya, dan ini Islam. Bedanya di mana? Silahkan nanti dicermati lagi. Kita juga bisa membandingkan, mengcompare Islam dengan sekuler. Kebersyukuran bedanya di mana? Kalau dari Islam, dimensi afeksi hingga psikomotor. Sekuler dari perasaan hingga ke mengekspresikan. Islam lebih kuat di dimensi vertikalnya karena mengharap keridhaan dari Allah, sedangkan sekuler mengarah ke dimensi horizontalnya. Oh, kebermanfaatan untuk orang lain. Oh, ada rasa membangkitkan sosialnya lebih tinggi, jiwa sosialnya lebih tinggi. Tapi kalau ini fokusnya ke Allah. Nah, ada pandangan juga tentang perkembangan manusia dari lahir sampai mati. Ini yang konvensional, ini yang menurut pandangan Islam. Kemudian
Konsep komparasi selanjutnya yaitu, masih kelanjutan dari yang tadi, tugas-tugas manusia. Kalau di psikologi tugasnya sebatas ini, kalau di Islam itu tugasnya masih berlanjut seperti ini, tujuan akhirnya. Kemudian poin metode yang keenam adalah komplementasi, usaha untuk membuat konsep Islam dan konsep sains sekuler atau konvensional saling mengisi, tetapi kedua pandangan masih memiliki eksistensinya masing-masing. Misalnya, zikir dan mindfulness ini digabungkan untuk menaklukkan rasa sakit. Nah, ini bisa dibuat untuk intervensi ini, menghilangkan rasa sakit. Poin yang ketujuh adalah similarisasi, yaitu menyamakan konsep-konsep yang berasal dari Al-Quran, sains barat, dan budaya lokal, sekalipun kadang belum tentu sama. Ini pandangan Raharjo, memandang sama antara id dengan nafas, ego dengan lawamah, superego dengan nafsu, nafas al-mutmainah. Strategi ini bisa dipakai bagi pemula, namun direkomendasikan bagi yang serius mengkaji sains atau psikologi Islam. Kemudian, metode yang terakhir adalah paralelisasi, menganggap paralel konsep yang bersumber dari Islam, sains konvensional, dan budaya lokal dikarenakan kemiripan konotasi, namun tidak mengidentikan satu sama lain. Misalnya, konsep antara ilham dan inspirasi, fatonah dan kecerdasan, sabar dan resiliensi, fasya atau keji dengan agresi, dan sebagainya. Ini nanti bisa dicari kesamaannya. Strategi ini lebih dipertanggungjawabkan daripada similarisasi, menyamakan. Berikut cara intervensi psikologi Islam. Dalam hal ini kita kerucutkan sebagai psikologi profetik ya. Dalam mempelajari metode, nanti langkah selanjutnya yaitu metode tersebut berfungsi untuk mengintervensi suatu kasus. Nah, ini ada dua macam intervensi. Yang tadi kan intervensi orisinal dan intervensi integrasi. Ini yang orisinal berbasis ibadah, yaitu bisa melalui doa, zikir, sholat, dan membaca Al-Quran. Nah, ini contoh-contoh penelitian intervensi psikologi Islam orisinal berupa zikir. Nanti kalian ketika skripsi silahkan merujuk pada ini, sudah Ibu tampilkan contoh-contohnya. Misal, pelatihan zikir efektif menurunkan efek negatif mahasiswa. Yang kedua, penghayatan dan zikir surat An-Nas untuk mengurangi gejala obsessive compulsive disorder. Nah, model-model seperti ini bisa kalian jadikan untuk bahan skripsi. Kemudian intervensi dengan pendekatan Al-Quran. Pelatihan pemaknaan surat Al-Insyirah untuk mengurangi stres mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Terapi tadabbur Al-Quran efektif untuk mengurangi kecemasan menghadapi persalinan pertama. Nah, ini
kalian juga bisa membuat sendiri. Misalnya, menghafal Al-Quran itu mampu meningkatkan kecerdasan. Mampu meningkatkan motivasi. Nanti bisa dibuat kuantitatif bisa, kualitatif juga bisa. Kemudian, intervensi dengan sholat. Ada penelitiannya juga ini. Pelatihan sholat khusyuk efektif menurunkan perilaku seks bebas pada mahasiswa. Pelatihan sholat tahajud efektif dalam mengurangi tingkat stres santri. Ini kalian juga bisa melakukan penelitian psikologi berbasis sholat. Pendekatan doa. Nah, ini juga ada banyak penelitian tentang doa. Doa bisa dijadikan terapi. Doa bisa meningkatkan ketenangan hati. Nanti kalian bisa menelitinya. Nah, ini yang original, pokoknya basicnya ini ya, zikir, doa, sholat, Al-Quran, puasa, haji, zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Kemudian, intervensi yang berbasis akhlak itu ada syukur, sabar, pemaafan, sidik, amanah, tablik, fatonah. Ada lapang dada, ikhlas, ridho, qanaah, husnudzon, tawakal, muhasabah, tafakur. Ini berbasis intervensi akhlak. Inilah penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kebersyukuran. Pelatihan kemampuan bersyukur efektif menurunkan rasa ketidaknyamanan dalam bekerja pada karyawan honorer. Kemudian pelatihan kebersyukuran efektif meningkatkan penerimaan orang tua terhadap anak retardasi mental. Ini juga ada bersyukuran meningkatkan kualitas hidup penderita penyakit paru-paru. Slide selanjutnya yang berbasis akhlak juga ada yang dikaitkan dengan kepemimpinan kenabian. Intervensi ini merujuk pada akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika bertindak sebagai pemimpin kaum muslimin. Ini juga ada dari pendapat Pak Az-Zaki, ahli psikologi Islam yang menjadi penganjur intervensi kepemimpinan kenabian. Intervensi psikologi Islam yang model integratif, kita lihat intervensi relaksasi digabung dengan zikir. Ini kan konvensional atau sains modern. Pelatihan relaksasi zikir efektif dalam menurunkan kecemasan individu. Pelatihan relaksasi zikir efektif meningkatkan kesejahteraan subjektif istri yang mengalami infertilitas. Nah, ini banyak tentang zikir yang dikaitkan dengan relaksasi. Kemudian intervensi Al-Quran dikaitkan dengan relaksasi juga ada, seperti jurnalnya Habibah di tahun 2010 yang memperlihatkan hasil penelitian Al-Quran ini mampu menurunkan stres pada penderita diabetes pemula. Intervensi psikologi berbasis akhlak yang model integratif, ini intervensi kebersyukuran kognitif perilaku. Terapi kebersyukuran kok bisa berpengaruh ke kognitif ya? Ini seperti jurnalnya Mutia. Terapi kognitif perilaku bersyukur efektif menurunkan depresi pada remaja. Terapi kebersyukuran berbasis kognitif perilaku efektif meningkatkan penerimaan diri pasien ginjal kronis yang menjalani hemodialisis.
Kemudian juga masih ada model integratif, masih sama, kognitif dengan kebersyukuran. Nah, ini integratif model pemaafan. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya ini? Self-healing. Intervensi pemaafan ini merupakan integrasi intervensi religius Islam dan temuan kontemporer dalam hal ini adalah terapi pemaafan. Forgiveness therapy. Baru teringat saya itu. Ya, itu banyak jurnal-jurnal tentang forgiveness therapy. Ini dalam Al-Quran ada dalilnya. Contoh yang sudah diteliti, terapi pemaafan untuk meningkatkan penerimaan diri pada penderita kanker payudara. Terapi pemaafan efektif menurunkan tingkat distres istri korban perselingkuhan suami. Terapi pemaafan letah zen efektif untuk meningkatkan penerimaan diri pada wanita korban KDRT. Ini juga masih ada banyak jenis-jenis ini. Poin yang kedua, keyakinan akan datangnya pertolongan dari Tuhan memunculkan rasa optimisme dan kepercayaan diri dalam menghadapi kesulitan. Rasa optimis dan percaya diri ini meningkatkan resiliensi karena menggerakkan individu mencari solusi dan tetap bekerja keras untuk meningkatkan kondisi diri. Menumbuhkan harapan saat menghadapi kesulitan, ini juga ada penelitiannya dari tahun 2008. Intervensi religius berguna untuk menciptakan hubungan antara individu dengan Tuhan yang memiliki kekuatan di luar kendali manusia. Poin terakhir, terbentuknya hubungan ini mampu menumbuhkan harapan dan keyakinan. Keyakinan dan harapan sangat membantu dalam proses pemulihan saat sedang menghadapi kesulitan hidup. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup. Mengenai metode penelitian psikologi profetik, Ibu cukupkan sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.